Tuan Yan, mengapa Anda ada di sini? Melihat Tuan Yan, Chen Ping sangat penasaran. Biasanya, Tuan Yan seharusnya tidak menjaga gerbang kota pada levelnya. Aku datang ke sini untuk menunggumu dengan sengaja. Kamu menyinggung Cell of Demons, jika kamu dibunuh oleh anggota Cell of Demons, bukankah Pil Bingpo akan hilang? Tuan Yan berkata dengan sedikit senyum. Tanda seru. Chen Ping memandang Tuan Yan, sangat aneh, dia tidak mengerti, bagaimana Tuan Yan tahu bahwa dia telah menyinggung Liga Penyegelan Setan di Kabupaten Jialing. Tuan Chen, Kabupaten Jialing tahu segalanya tentang tindakan Anda di ujung utara. Jika mereka tidak tahu bahwa Anda telah mendapatkan pil jiwa es, mereka tidak akan membiarkan saya keluar dari Kabupaten Jialing. Melihat mata aneh Chen Ping, Yi He menjelaskan. Meskipun Yi He tidak mengerti bagaimana Putri Jialing tahu tentang setiap gerakan Chen Ping, memang tidak ada cara untuk menyembunyikan banyak hal tentang Chen Ping dari Putri Jialing. Setelah mendengar ini, Chen Ping merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia tidak mengerti bagaimana Putri Jialing mengetahui setiap gerakannya. Untungnya, dia tidak memiliki ide untuk mencuri pil Bingpo, jika tidak, Yi He mungkin dalam bahaya. Tuan Yan, tolong pimpin jalan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Dia tidak ingin tahu bagaimana putri dari Kabupaten Jialing mengetahui keberadaannya, terkadang semakin dia tahu, semakin menakutkan. Dia hanya ingin meninggalkan Kabupaten Jialing secepat mungkin, dan kemudian membantu Yi He merebut kembali kota Kekaisaran Iblis terlebih dahulu. Tuan Yan membawa Chen Ping dan yang lainnya langsung ke gedung lantai 2 putri dari Kabupaten Jialing. Ketika dia datang ke gedung kecil, Tuan Yan tidak melapor kali ini, tetapi hanya mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Meskipun Chen Ping terkejut, dia tetap mengikuti, dan semua orang menunggu di luar. Ketika Chen Ping masuk ke gedung kecil itu, dia terkejut menemukan bahwa seorang wanita paruh baya mengenakan jepit rambut phoenix dan jubah merah sedang duduk di kursi sang putri. Meski wanita itu terlihat tua, tapi kulitnya sangat bagus, bisa dipatahkan dengan meledakkan bom. Tapi wanita ini hanyalah tubuh jiwa, bukan daging. Meskipun Chen Ping belum pernah melihat wajah asli putri dari Kabupaten Jialing, dia tahu bahwa wanita ini pasti putri dari Kabupaten Jialing. Apakah kamu kembali? Sang putri tersenyum sedikit dan bertanya pada Chen Ping. Aku kembali, dan aku membawa kembali pil es ini ke sang putri. Chen Ping buru-buru mengeluarkan pil es itu, dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Tapi sang putri tidak mengambil pil Bingpo, tetapi melihat ke arah Tuan Yan yang ada di samping. Tuan Yan mengangguk, mengambil pil Bingpo dan berjalan menuju sang putri. Saya menyarankan Anda, kali ini keinginan Anda akhirnya akan menjadi kenyataan. Kata Tuan Yan kepada sang putri dengan senyum di wajahnya. Mendengarkan kata-kata Tuan Yan, Chen Ping tertegun sejenak ketika dia menatap mata Tuan Yan. Karena dia bisa melihat cinta sang putri dari mata Tuan Yan. Dan Tuan Yan ini tidak memanggil sang putri, tetapi memanggilnya dengan nama depannya. Apakah ini sesuatu yang berikut bersalah? Tetapi siapa yang tahu bahwa sang putri tidak marah, tetapi perlahan-lahan mengambil pil Bingpo, dan berkata dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, Kakak Yan, terima kasih telah merawat saya selama bertahun-tahun, saya minta maaf untuk Anda. Saat dia berkata, dua garis air mata mengalir di wajah sang putri. Tanda seru. Apa yang kamu bicarakan? Aku bersedia melakukan ini, tetapi setelah waktu ini, jangan melakukan hal-hal bodoh lagi. Tidak setiap saat, kamu akan mendapatkan keberuntungan yang baik. Kata Tuan Yan dengan penuh kasih. Tanda seru. Sang putri mengangguk dengan penuh semangat. Kemudian terbuka perlahan, dan menelan pil Bingpo. Untuk sesaat, tubuh sang putri mulai memancarkan cahaya putih bersih, dan seluruh orang itu perlahan terangkat dari kursinya. Cahaya membuat tubuh sang putri sangat transparan, dan sang putri, yang awalnya adalah tubuh jiwa, perlahan menghilang di bawah cahaya saat ini. Pada akhirnya, sang putri menghilang sama sekali, bahkan tanpa meninggalkan jejak nafas. Ketika Chen Ping melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak. Dia tidak mengerti mengapa sang putri tiba-tiba menghilang. Tapi melihat ekspresi Tuan Yan, sepertinya dia tidak khawatir. Tepat ketika Chen Ping terkejut, cahaya putih tiba-tiba melintas di depannya, dan kemudian sosok sang putri muncul.
Tapi kali ini, sang putri bukan lagi jiwa, tapi orang yang hidup dengan darah dan daging. Penampilannya tidak berubah sedikit pun, bahkan pakaian di badannya masih sama. Wajah sang putri dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkatakan saat ini. Kakak Yan, aku benar-benar pulih, aku benar-benar memulihkan tubuh fisikku. Putri sangat bersemangat, lalu berlutut ke arah Tuan Yan. Kakak Yan, jika aku tidak menjagamu selama bertahun-tahun, aku khawatir aku sudah lama mati, dan aku tidak bisa membalasmu dengan membujukmu. Wajah sang putri penuh rasa terima kasih. Chen Ping semakin bingung saat melihat sang putri berlutut di depan Tuan Yan, dia bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya menyarankan Anda, jika Anda melakukan ini, saya akan marah. Tuan Yan bergegas maju untuk membantu sang putri. Pada saat ini, sang putri memandang Chen Ping, menatap Chen Ping dengan wajah bingung, dan sang putri tersenyum ringan, apakah kamu ingin tahu tentang identitasku? Selalu ingin tahu siapa aku. Chen Ping mengangguk dengan penuh semangat. Dia bertanya kepada patriark dari klan pelatihan tubuh kuno. Chen Ping benar-benar ingin tahu identitas sebenarnya dari putri Kabupaten Jialing, mengapa dia tahu bahwa ada Bing Popil di harta karun itu, mengapa dia tahu tentang klan pemurnian tubuh kuno, dan mengapa dia memiliki setengah dari perintah Raja Dewa klan pemurnian tubuh kuno. Melihat keinginan Chen Ping untuk mengetahui identitasnya, sang putri tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya bukan putri dari Kabupaten Jialing. Putri sebenarnya dari Kabupaten Jialing adalah saudara Yan. Petik 2. Setelah selesai berbicara, sang putri berteriak ke atas, kakak, Qiqiang, turun. Segera, patriark dari klan pelatihan tubuh kuno dan Gao Qiqiang, kepala keluarga Gao, berjalan menuruni tangga perlahan. Keduanya menatap Chen Ping dengan senyum di wajah mereka. Ketika Chen Ping melihat mereka berdua, dia benar-benar bingung, dan merasa otaknya bahkan tidak bisa berpikir. Bagaimana kabar kalian berdua di sini? Chen Ping sangat tidak percaya. Jelas keduanya mengusirnya dari keluarga Gao, tapi sekarang mereka benar-benar muncul di Kabupaten Jialing. Ngomong-ngomong, ada juga kakak laki-laki yang tadi dipanggil oleh sang putri. Apa artinya? Mungkinkah patriark dari klan pelatihan tubuh kuno adalah kakak dari sang putri? Bukan sang putri adalah Tuan Yan. Lalu apa hubungannya Gao Qiqiang mengikuti nasihat ini? Chen Ping dalam keadaan linglung, dia tidak bisa melakukannya lagi, dia merasa seolah-olah disimpan dalam kegelapan, dipermainkan oleh orang lain. Tuan Chen, duduk dulu, izinkan saya memberitahu Anda perlahan. Melihat ekspresi muram di wajah Chen Ping, Gao Qiqiang berkata. Chen Ping duduk di kursi, dia ingin mendengar apa yang dikatakan Gao Qiqiang. Hubungan yang berantakan, dia ingin tahu apa yang terjadi. Gao Qiqiang melirik Kuan Jun, lalu berbicara perlahan. Saat Gao Qiqiang selesai mendengarkan, Chen Ping tiba-tiba tersadar. Ternyata Kuan Jun adalah adik perempuan dari patriark klan pelatihan tubuh kuno. Tapi kemudian dia jatuh cinta dengan Gao Qiqiang, tapi karena klan pemurnian tubuh kuno telah memiliki keluhan dengan keluarga Gao selama bertahun-tahun, hubungan antara membujuk Jun untuk mengikuti Gao Qiqiang sama sekali tidak disetujui. Dan Tuan Yan adalah putri asli dari Kabupaten Jialing, karena dia memiliki banyak kontak dengan klan pelatihan tubuh kuno, jadi Tuan Yan jatuh cinta pada Kuan Jun. Untuk Kuan Jun, dia hanya menganggap Tuan Yan sebagai kakak laki-lakinya. Tetapi pemimpin kelompok dari klan pemurnian tubuh kuno mencoba yang terbaik untuk mencocokkan pernikahan saudara perempuannya dan Tuan Yan. Ini membuat Kuan Jun jatuh ke dalam kecemasan dan depresi yang ekstrim. Dia bisa melihat kebaikan Tuan Yan padanya, tapi bagaimanapun juga, masalah emosional tidak bisa dipaksakan. Tapi masalah antara dia dan Gao Qiqiang, karena keluhan antara kedua keluarga, mereka tidak bisa bersama, meski mereka saling menyukai, itu percuma. Untuk sementara, Kuan Jun jatuh ke dalam keterikatan emosional dan tidak bisa melepaskan diri. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak tahan dan memilih untuk bunuh diri. Karena hanya kematian yang akan berhenti diganggu oleh hal-hal yang menyusahkan ini. Hanya saja setelah membujuk Jun untuk bunuh diri, semangatnya tidak hilang, dan dia diselamatkan kembali. Namun, tubuh fisiknya telah menghilang, hanya menyisakan tubuh jiwa,
jika dia menemukan tubuh fisik lain, dia dapat langsung dibangkitkan. Tapi saya menyarankan Anda untuk tidak hidup dalam penampilan orang lain. Dengan cara ini, Tuan Yan membawa tubuh jiwa Kuan Jun ke Kabupaten Jialing, dan menggunakan berbagai sumber daya untuk membentuk formasi penggalangan semangat agar tubuh jiwa Kuan Jun tidak menghilang. Pendiaman ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan pertemuan apoteker yang diadakan di Kabupaten Jialing juga untuk menemukan ramuan yang dapat membuat jiwa mendapatkan kembali tubuh. Karena kematian Kuan Jun, Patriark klan pemurnian tubuh Gu dan Gao Qiqiang tidak lagi bermusuhan, dan mereka juga mencari cara untuk membantu Kuan Jun memulihkan tubuh fisiknya. Belakangan, Patriark klan pemurnian tubuh kuno membuat keputusan melawan leluhurnya. Dia ingin menggunakan pil jiwa es di tanah harta karun untuk membantu saudara perempuannya mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Lalu ada semua hal di belakang, lagi pula, tanah harta karun tidak dapat diakses oleh sembarang orang, dan pil Bingpo tidak dapat diakses oleh siapapun. Tuan Chen, kami tahu bahwa tidak baik menggunakan Anda seperti ini, tetapi untuk membalasnya, saya akan memberi Anda cambuk ajaib dari klan pelatihan tubuh kuno kami. Saya harap Anda tidak akan marah, Patriark dari klan pelatihan tubuh kuno berkata dengan malu. Tanda seru. Lagi pula, demi saudara perempuan mereka membuat kebohongan besar, membahayakan Chen Ping, dan membunuh banyak orang. Namun, Chen Ping tidak marah, meskipun kali ini ada banyak bahaya dan dia tidak mendapatkan apa-apa, dia dapat memiliki ruang asli dan bahkan merasakan 3 napas asli. Ini adalah keuntungan terbesar. Terutama di tanah harta karun, melihat leluhur klan pelatihan tubuh kuno menunjukkan keahlian unik mereka, setiap gerakan dan gaya sangat bermanfaat bagi saya. Terlebih lagi, ada juga cambuk ajaib, yang juga merupakan senjata ajaib kuno. Patriark terlalu sopan, bahkan jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan berkewajiban. Kata Chen Ping dengan senyum tipis. Nasihati kamu telah mendapatkan kembali tubuh fisikmu hari ini dan kamu mengenakan jubah merah, jadi mari ikuti Gao Qiqiang untuk menikah. Dengan kakakmu. Dan aku sebagai saksimu, keluarga kita akan menjadi satu keluarga di masa depan. Tujuan kita bersama adalah untuk melawan iblis dan berkultivasi untuk menjadi abadi. Tuan Yan berkata kepada Kuan Jun. Tanda seru. Kakak Yan, aku. Jun Jun memandang Tuan Yan dengan sedikit kesusahan, lagi pula, dia tahu apa yang dipikirkan Tuan Yan tentang dia. Kamu mengatakan semuanya, aku kakak laki-lakimu, dan aku kebetulan menjadi saksimu. Kakak, Chen ada di sini hari ini, biarkan dia memanggil teman-temannya untuk menyaksikan pernikahanmu bersama. Tuan Yan berkata dengan riang. Tapi melihat ekspresi Tuan Yan, Chen Ping tahu bahwa semua hal yang gratis dan mudah ini hanya pura-pura. Lagi pula, bagaimana mungkin wanita yang dicintainya tak berdaya melihatnya menikah dengan pria lain? Tapi terkadang, perasaan memang seperti ini, mungkin melepaskan juga semacam cinta. Chen Ping tidak berani membayangkan, jika itu adalah wanita yang disukainya, apakah dia bisa begitu bebas dan mudah? Mungkin tidak. Chen Ping memanggil Gao Qilan dan yang lainnya masuk. Ketika Gao Qilan melihat kakak laki-lakinya, dia juga sangat terkejut. Ketika saya mendengar bahwa kakak tertua saya akan menikah, saya sangat terkejut sampai mata saya hampir keluar.